makanan sebagai penyebab utama berbagai penyakit dan obatnya juga harus dimulai dari makanan. Masya Allah. Dan kalau kita lihat dalam Islam juga ditegaskan, di mana ada kata-kata bijak, al-ma'idah baitud da' wal himyatu ra'su kulli dawa. Perut sumber utamanya penyakit, maknanya apa yang kita masukkan ke tubuh kita jadi penyebab utama penyakit, dan obatnya juga harus mulai dari apa yang kita masukkan ke tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Ahmad Al-Habsyi. Hari ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk lebih mengenal dari dekat rumah sakit holistik yang ada di Purwakarta. Saya nggak tanggung-tanggung hari ini ditemani oleh ownernya langsung, pemiliknya, pendirinya, pemiliknya. Akhina fillah, Husain Ahmad Bajri, PhD. Itu dulu yang mau kita tanya, PhD. Dok, ngomong-ngomong, dari mana dapat titel PhD? Baik, jadi belajar itu hobi saya. Saya berusaha belajar dan mencari sesuatu untuk mengobati diri saya. Sampai ketika lulus SMA, kebetulan sejak SD, SMP, SMA selalu saya dapat ranking 1. Setelah lulus SMA, saya tidak tertarik masuk perguruan tinggi di Indonesia. Kenapa? Karena saya merasa ingin mencari sesuatu yang berbeda. Karena ada teori yang mengatakan kalau mau mencari dan menguasai ilmu dunia, itu harus menguasai bahasa Inggris. Makanya pada waktu itu kakak saya kebetulan belajar di Akademi Bahasa Asing. Setelah selesai kok saya lihat bahasanya masih juga tidak begitu fasih. Maka belajar bahasa yang terbaik, kita datang ke negara di mana bahasa Inggris jadi bahasa utama. Maka saya berangkat ke Singapura waktu itu belajar di Stanford College. Dan alhamdulillah dalam 6 bulan, jadi program 3 tahun saya bisa selesaikan dalam 6 bulan. Masya Allah. Setelah itu ya kita melanglang buana ke beberapa negara. Saya diberikan kesempatan untuk belajar ilmu akupunktur. Bahkan saya belajar akupunktur Korea, akupunktur Cina, dan juga mengajar akupunktur Korea dan Cina. Lalu ketika saya berada di satu negara, saya juga berusaha untuk bisa belajar dan juga mencari nafkah. Karena selama 12 tahun saya melanglang buana, alhamdulillah saya bisa hidup mandiri dan saya bisa mengajar dengan ilmu-ilmu yang saya miliki. Salah satunya saya mengajar bahasa Inggris juga di beberapa negara yang kebetulan ada negara-negara yang memang latar belakangnya bukan Inggris sebagai bahasa utamanya, dan di situ saya bisa mengabdikan ilmu saya sambil juga saya belajar. Masya Allah. Nah, ketika saya di India, saya merasa bahwa hasanah beragamnya ilmu kedokteran itu paling beragam di India. Dimana di India itu yang namanya sekolah kedokteran itu bukan hanya kedokteran konvensional atau kedokteran barat, tapi juga ada kedokteran Ayurveda yang merupakan kedokteran tradisional asli India yang dianggap kedokteran tertua di India. Lalu ketika Islam masuk ke India, berkembang yang namanya Yunani Medicine. Ada pengembangan gabungan dari Ayurveda, pengobatan Yunan, dan pengobatan Islam. Maka lahirlah Yunani Medicine. Dan di situ ada sekolah kedokterannya untuk Yunani Medicine, ada program S2-nya untuk Yunani Medicine. Lalu di samping itu, yang namanya metode pengobatan tradisional di India bukan hanya sebatas Ayurveda, Yunani Medicine, tapi juga ada Siddha Medicine. Bahkan yang saya sangat tertarik, cukup serius untuk mendalami adalah konsep kedokteran naturopati, yang dimana metode kedokteran naturopati itu meyakini bahwa makanan sebagai penyebab utama berbagai penyakit dan obatnya juga harus dimulai dari makanan. Masya Allah. Dan kalau kita lihat dalam Islam juga ditegaskan, di mana ada kata-kata bijak,
Al-Maidah baitud da' wal himyatu ra'su kulli dawa. Perut sumber utamanya penyakit, maknanya apa yang kita masukkan ke tubuh kita jadi penyebab utama penyakit. Dan obatnya juga harus mulai dari apa yang kita masukkan ke tubuh kita. Baik, Dok, sebelum mereka tahu lebih dalam, kita ajak dulu teman-teman biar terus-menerus menebar manfaat kebaikan kepada siapapun. Ayo jangan lupa like, share, subscribe alamat YouTube yang ada di bawah ini. Ingat, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia men-like, dia men-share, dia ikut subscribe, selama itu kebaikan dan menghantarkan informasi yang baik kepada siapapun, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti pelaku kebaikan. Jangan lupa tonton terus, karena setelah ini beliau akan menjelaskan lebih dahsyat lagi dan banyak ilmu yang akan kita petik di dalamnya.